Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Saya mengucapkan salam sehat sukses kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Yesus sedang di perjalanan menuju Yerusalem. Di Yerusalem Yesus mati disiksa oleh orang-orang Farisi dan banyak orang. Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membayar hutang dosa manusia atau untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan memampukan kita belajar menelaah dan mempraktekkan firman Tuhan, karena yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita akan membaca Lukas 13 ayat 31 sampai ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang akan membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Beberapa orang Farisi berkata kepada Tuhan Yesus, "Pergilah dari tempat ini, karena Raja Herodes hendak membunuh engkau." Sebenarnya wilayah itu bukanlah wilayah Raja Herodes, dan yang pasti Raja Herodes tidak terganggu dan tidak ada niat untuk membunuh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh beberapa orang Farisi terkesan mengada-ada, mengucapkan yang tidak benar, atau juga orang-orang Farisi merasa ada saingan di tempat itu. Dan karena itu keinginan mereka supaya Tuhan Yesus meninggalkan tempat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan, bahkan tahu apa yang ada di dalam hati Herodes, bahkan yang ada di dalam hati beberapa orang Farisi yang bersama-sama dengan dia pada saat itu. Dan Yesus berkata, "Katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan yang sakit pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga engkau tidak melihat aku lagi." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apapun, Tuhan Yesus tetap memberitahukan visi dan misinya,
Dia tahu benar bahwa dia yang diutus oleh Allah. Dia tahu benar bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan dia fokus sedang menuju ke Yerusalem. Sebab di Yerusalemlah dibunuh para nabi. Dan di Yerusalemlah Yesus harus menanggung siksaan. Dia harus dihina, dia harus dibunuh, dia harus disalibkan, dia harus mati bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus hutang dosa manusia itu dan untuk menyelamatkan manusia itu. Bahkan selama hidupnya, bahkan ketika di perjalanan lebih dari 3 tahun, Yesus melakukan berbagai mujizat. Dalam hal itu dia menyembuhkan yang sakit, dia mengusir setan, dan banyak perbuatan-perbuatan baik Yesus untuk menolong, untuk memberkati, untuk menyelamatkan manusia itu. Yesus kembali menegaskan bahwa hari ini, besok, dan lusa dia meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Sebab Yerusalemlah Yesus harus mati. Sehingga dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, kenapa engkau melempari para nabi yang diutus oleh Allah, dan kenapa engkau harus membunuh mereka? Sebenarnya niat hati Yesus adalah mengumpul anak-anak bangsa Israel atau anak-anak setiap manusia, seperti ayam yang mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi manusia tidak mengindahkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perkataan itu ditujukan kepada orang-orang yang bersama dengan dia dan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Kerinduan Allah begitu dalam dan fokus untuk menyelamatkan manusia. Ayat 35, Yesus berkata, sesungguhnya rumahmu ini akan sepi, karena dimanapun tanpa kebersamaan dengan Yesus akan terjadi kesepian, kegalauan, dan kekosongan. Dan engkau akan mengalami kebahagiaan itu ketika engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Ada pengakuan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, dan ada pengakuan diberkatilah dia. Dan ini menyatakan bahwa setiap utusan Allah itu akan membawa berkat, dan siapa yang menerima utusan Allah itu akan diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari firman Tuhan ini? Pertama, jangan merasa tersaingi dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang terpandang, dengan orang pejabat, atau dengan orang kaya, atau dengan siapa saja, atau dalam kategori dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih hebat, dan lain sebagainya, karena segala sesuatu sudah ditentukan dengan baik. Dan selalulah bersyukur. Kalau ada orang yang lebih pintar, kita dapat menimba ilmu daripadanya. Kalau ada orang yang kaya, kita dapat berteduh, meminjam, atau ada banyak orang yang bisa menolong orang yang susah, boleh menjadi berkat. Dan berpikirlah positif, dan berpikirlah selalu realistis, dan berpikirlah bahwa ada yang melihat semua yang di dalam dunia ini, dan ada yang mengatur segala yang ada di dalam dunia ini, dan dialah sumber berkat yang akan menganugerahkan beberapa berkat rezeki kepada manusia. Yang kedua, si serigala selalu memikirkan yang tidak baik, selalu ingin menerkam, selalu ingin merugikan temannya. Tetapi orang yang sudah diberkati oleh Allah, saya dan saudara, selalu punya pikiran untuk menolong orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain, yang selalu berdoa untuk kebaikan kepada saudara-saudaranya. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan, Tuhan Yesus itu mengusir setan
dan juga menyembuhkan yang sakit. Yesus pernah menyembuhkan beberapa yang sakit, termasuk perempuan yang pendarahan. Dan Yesus juga mengusir setan di Gerasa. Nah, itu terbukti kepada setiap orang yang merindukan Allah, yang merindukan kesembuhan dari Allah. Panggillah Allah dan mohonlah Allah untuk menjamah, untuk mengusir sakit penyakit, memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada saudara. Oleh karena Allah yang dahulu, Allah yang sekarang, Allah yang dapat memberikan mujizat dulu, sekarang pun Allah dapat memberikan mujizat. Tuhan Yesus yang maha kasih dahulu kala, Tuhan Yesus juga yang ada, Tuhan Yesus yang sama, yang juga berbelas kasihan kepada manusia. Selanjutnya kita juga tahu bahwasanya kerinduan Allah selalu mengumpulkan manusia supaya manusia itu hidup di dalam rukun. Sama seperti ayam selalu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Demikianlah Tuhan Yesus selalu ingin mengumpulkan anak-anak manusia di bawah sayap, kepak sayap Tuhan Yesus Kristus. Karena di sanalah manusia mendapatkan kehangatan, di sanalah manusia mendapatkan kasih sayang, di sanalah manusia mendapatkan pertumbuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, tetapi manusia tidak mau dikumpulkan oleh Tuhan Yesus meskipun dalam persekutuan yang rukun mengalir berkat-berkat Tuhan, namun manusia ingin selalu di jalannya. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan menikmati kebahagiaan itu ketika engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.